Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam stabil, stabil. Semoga kita tetap diberi kestabilan hidup, pola pikir dan ekonomi agar kita bisa terus hidup dan berpikir stabil, bertindak stabil dan berkehidupan yang stabil di tengah kondisi dunia yang semakin tidak stabil ini. Oke, kali ini kita kembali akan jalan-jalan bertemu dengan masyarakat suku Bugis. Nggak bertemu ya, maksudnya kita itu mempelajari atau mengenal bahasa asli masyarakat suku Bugis. Nah, seperti yang kita tahu di video sebelumnya, bahasa Bugis ini adalah bahasa asli dari Sulawesi Selatan. Nah, ini fakta menariknya nih. Sebentar. Fakta menarik lainnya, selain dia berasal dari Sulawesi Selatan dan dipetuturkan ada di banyak daerah, bahasa Bugis juga memiliki 27 dialek. Wow, 27 dialek. Dan salah satunya adalah dialek Bone, dialek Pangkep, dialek Makassar, dialek Pare-Pare, dialek Wajo, dialek Sidenreng Repang, dialek Sopeng, dialek mana lagi nih? Sinjai, kemudian ada dialek Pinrang, ada Pinrang juga, dialek Mimprung, ada dialek Malimpung, dialek Malimpung, kemudian ada dialek Dentong, dialek Patinjo, sebentar. Dialek Patinjo, dialek Kalupang, dialek Mayua, dialek Maroangin, dialek Wani, dialek Bugis asli, Bugis Kalimantan Selatan, terus dialek Lampung, ada dialek Lampung, terus ada dialek Sulawesi Tenggara, terus kemudian ada dialek Bali, ada dialek Sulawesi Tengah, ada dialek Riau, ada Bugis dialek Riau, dan ada dialek Kalimantan Timur. Jadi masing-masing tempat ada masyarakat Bugisnya, meskipun asli Sulawesi Selatan, tapi dia memiliki dialek dari berbagai macam daerah. Salah satunya Riau tadi ya, karena di Riau juga memang ada juga masyarakat suku Bugis. Berarti dialeknya udah kecampur mungkin sama dialek Riau, yang mana dialek Riau itu kayaknya aslinya adalah Melayu dan Minang ya. Jadi mungkin udah kecampur karena bergaul sehari-hari, jadi kemudian terbentuklah dialek bahasa Bugis, dialek Riau, kemudian dialek Kalimantan Timur, dialek Lampung, dialek Bali juga ada gitu. Kira-kira itu tadi adalah sekitar muak yang belum kesebut, itu dari peta bahasa.kemendikbud.com. Bahasa Bugis memiliki 27 dialek. Itu fakta terbarunya. Oke, apa-apa aja lanjutan dari bahasa Bugis yang ada di dalam KBBI bagian kedua. Mari kita lanjut, ayo. Semoga bermanfaat. Iya, sebelumnya kalau kalian merasa channel ini atau konten ini menambah wawasan, pengetahuan, dan menambah keinginan kalian untuk menjelajah Indonesia lebih dalam atau mengenal Indonesia lebih luas, karena Indonesia kaya akan bahasa dan budaya, silahkan komen, sukai, dan berlanggananlah di konten saya, di channel saya, Official Rifki Dira. Terima kasih, salam stabil. Ayo kita ke bagian kedua. Mari belajar bahasa Indonesia. Kita boleh bangga dengan bahasa asing, tapi jangan asing dengan bahasa sendiri. Bahasa Bugis bagian kedua, yang pertama yang ada di dalam KBBI itu adalah gami-gami. Nah, buat kalian yang berpikir ini adalah kertas lipat, salah. Itu origami. Jangan pikirkan hal-hal yang berbau seperti itu. Itu salah. Gami-gami dalam bahasa Bugis artinya adalah lauk dibuat dari ikan asin, dimasak atau dipanggang, lalu ditumbuk, dicobek, dicampur dengan bumbu dapur, kemudian ditumis dengan cabai. Ini kita harus coba sih, bener, gami-gami ini kita harus coba. Ini makanan asli suku Bugis nih kayaknya ini. Ikan asin ditumbuk pakai bumbu dapur, lagi ditumis dengan cabai, pasti enak. Gami-gami, semoga kita berkesempatan untuk mencicipinya. Kemudian ada jali, ini bukan, itu jari. Kalau kalian berpikir itu jari, salah. Jali dalam bahasa Bugis artinya adalah tikar yang terbuat dari anyaman rotan.
gitu. Jadi nanti kalau kalian ke Sulawesi Selatan atau kalian ketemu masyarakat suku Bugis, dia punya tikar yang terbuat dari rotan, anyaman rotan di rumahnya. Nah itu mereka nyebutnya dengan jali gitu. Semoga bermanfaat. Selanjutnya ada JJ Jason Ranti, bukan, iya itu JJ juga, cuma dalam bahasa Bugis JJ itu artinya adalah membakar dengan api kecil. Nah gitu, jadi nanti kalau kalian main ke Sulawesi Selatan ketemu masyarakat asli suku Bugis, terus ada orang mungkin bakar apa ya, bakar sampah kali ya, bakar apalah dengan api yang kecil, memasak mungkin ya, membakar dengan api yang kecil. Nah itu disebut dengan JJ gitu. Oh JJ, wah kamu tahu bahasa Bugis? Iya dong, saya kan sudah nonton official Rifky Diran. Silakan langganan. Promosi. JJ, membakar dengan api kecil dalam bahasa Bugis. Semoga bermanfaat. Kemudian ada Jerok. Kau curi lagi. Bukan. Itu jirok. Nah, beda jirok dengan jerok. Nah, jerok dalam bahasa Bugis, ini makanan lagi nih, adalah masakan khas Bugis. Waduh, dibuat dari parutan pepaya muda dicampur toge yang sudah dikukus, kemudian dicampur bumbu dapur, kelapa goreng, telur udang. Biasanya disantap pada acara-acara setengah resmi atau sebelum hari pelaksanaan pesta perkawinan. Nah gitu. Jadi nanti kalau kalian mungkin berjodoh dengan masyarakat suku Bugis, kemudian sebelum kalian menikah, kalian disajikan sebuah masakan yang dari parutan pepaya, kemudian dicampur toge, kelapa goreng dan telur udang. Nah itu disebut dengan jerok. Semoga kalian bisa memahaminya. Itu aja, terima kasih, semoga bermanfaat. Selanjutnya ada kalampang. Nah, kalampang dalam bahasa Bugis artinya adalah bangunan sederhana untuk tempat tinggal sementara. Oh gitu. Jadi kalau mungkin baru-baru menikah gitu, anak-anak muda suku Bugis baru menikah, kemudian punya rumah atau bangunannya sederhana untuk tempat tinggal sementara mereka, nah itu disebut dengan kalampang. Semoga bermanfaat. Selanjutnya ada kanjoli. Nah, kanjoli ini dalam bahasa Bugis artinya adalah peserta pertandingan yang menempati posisi paling akhir. Jadi dia yang urutan paling akhir. Jadi kalau nanti kalian ke Sulawesi Selatan terus ngelihat ada perlombaan, kemudian ada orang yang posisi paling akhir, lomba lari misalnya atau lomba balap karung, dan dia ada di posisi paling akhir. Nah, orang yang ada di posisi paling akhir itu dalam sebuah perlombaan disebut dengan kanjoli. Semoga bermanfaat. Nah, selanjutnya ada kapurung. Nah, ini makanan lagi nih, enak nih. Kayaknya suku Bugis ini banyak kaya akan dengan makanan-makanan nih. Kayaknya makanannya enak-enak. Kapurung ini adalah makanan sup khas masyarakat Palopo dan sekitarnya. Dibuat dari tepung sagu, dibentuk bulat-bulat, kemudian dicampur dengan sayuran dan ikan. Waduh, enak nih. Semoga kita berkesempatan deh untuk ngerasain apa itu kapurung ya. Gimana rasanya, ada sup yang dibuat dari tepung sagu, supnya tepung sagu kemudian dicampur dengan sayuran dan ikan. Nah, tepung sagunya tadi itu dibulat-bulatin gitu. Jadi kayak kayak canil gitu kayaknya ya kalau di Jawa. Gitu. Semoga bermanfaat dan kita berkesempatan merasakan kapurung yang enak pastinya. Semoga bermanfaat. Nah, selanjutnya ada kawi. Bukan, kalau kalian berpikir pernikahan itu kawin, salah ya, salah terus kalian ini. Kawi dalam bahasa Bugis artinya adalah mengikat sarung di dada atau di perut. Nah ini nih, jadi kalau kalian lihat misalnya kalian berkesempatan main-main ke Sulawesi Selatan atau kalian ketemu sama masyarakat asli suku Bugis dimanapun kalian berada, di Riau misalnya, di Bali, terus kalian lihat ada bapak-bapak ngeronda misalnya, terus ngikat sarung di dada atau di perut, itu disebut dengan kawi. Gitu, ngikat sarungnya itu disebut dengan kawi. Gitu. Semoga bermanfaat. Nah, selanjutnya ada lanyak. Nah, nih dia. Lanyak itu dalam bahasa Bugis artinya adalah makanan juga dibuat dari tepung sagu, dicampur parutan kelapa, irisan gula merah, kemudian dipanaskan di wajan sambil ditekan-tekan hingga tipis. Waduh. Ini manis kali ini pasti nih, enak kali ini pasti nih. Lanyak.
Itu jadi makanan terbuat dari tepung sagu dicampur dengan kelapa, parutan kelapa, irisan gula, gula merah, irisan gula merah, kemudian dipanaskan di wajan sambil ditekan-tekan sampai tipis. Ini kayak wafer kayaknya ya, kayak snack-snack gitu. Kayak makanan ringan dari masyarakat asli suku Bugis deh. Semoga kita juga berkesempatan untuk ngerasain lainnya. Semoga bermanfaat. Selanjutnya ada lawa. Lucu, lawa itu. Jangan aneh-aneh pikiran kalian. Lawa. Lawa dalam bahasa Bugis itu artinya adalah lauk pauk dibuat dari ikan mentah atau jantung pisang dicampur dengan kelapa parut atau kelapa goreng, rempah-rempah dan cuka. Ini makanan lagi nih, kayaknya masyarakat suku Bugis nih memang kaya akan kulinernya nih, kayak makanannya tuh enak-enak nih kayaknya. Jadi dia itu lauk pauk dibuat dari ikan mentah atau jantung pisang dicampur dengan kelapa parut atau kelapa goreng, rempah-rempah dan cuka. Ini pasti enak. Semoga kita berkesempatan untuk merasakan lawa. Apa aja jadi banyak lawa ya, makanan-makanannya keren. Semoga bermanfaat dan kita berkesempatan untuk merasakannya. Bisa jalan-jalan ke Sulawesi Selatan atau ke Bali atau ke mana, ke Lampung, ke Riau. Banyak tempat deh yang ada masyarakat suku Bugis. Nah, selanjutnya ada libo. Libo ini dalam bahasa Bugis artinya adalah terperosok ke dalam lubang secara tiba-tiba. Nah, jadi kalau nanti kalian lihat ada orang jatuh gitu di masyarakat suku Bugis ya, jatuh ke dalam lubang secara tiba-tiba aja gitu. Jatuh aja dia ke dalam lubang gitu. Nah, itu disebut dengan libo, L-I-B-O, libo. Semoga bermanfaat. Nah, selanjutnya ada lolo. Lolo ini adalah buah yang masih sangat muda yang terjatuh dari pohonnya. Oh gitu. Jadi kalau nanti kalian main-main ke Sulawesi Selatan terus kalian ngelihat ada buah jatuh dari pohonnya tapi masih sangat muda, kira-kira umur berapa ya? Pokoknya dia masih sangat muda lah, tapi udah jatuh dari pohonnya gitu. Nah, itu disebut dengan lolo kalau dalam bahasa Bugis. Semoga bermanfaat. Oke, teman-teman, itu aja mungkin kali ini untuk bahasa Bugis bagian kedua yang saya harapkan semoga bisa menambah wawasan dan pemahaman kita terhadap kayanya bahasa yang ada di Indonesia. Tadi kita udah tahu faktanya bahwa bahasa Bugis punya 27 dialek, itu yang dituliskan oleh peta bahasa kemendikbud.com. Saya yakin sih pasti masih banyak lagi dialek-dialek lain, dialek-dialek suku Bugis lainnya yang mungkin tidak terdata di kemendikbud.com. Semoga kata-kata saya yang disampaikan tadi itu berdasarkan KBBI dari Kemendikbud juga. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita sehingga suatu hari kalau kita berkesempatan punya rezeki, umur yang panjang dan kesehatan yang walafiat, kita bisa jalan-jalan ke tempat-tempat di mana ada masyarakat suku Bugisnya. Di salah satunya adalah di Sulawesi Selatan, di mana bahasa Bugis ada di sana menjadi tanah asli bahasa Bugis di Sulawesi Selatan ya. Semoga kita berkesempatan memang ke sana, pasti cantik sekali, pasti indah sekali karena Indonesia kaya akan keindahan alamnya pasti, terutama bahasa dan budayanya. Itu aja sih dari saya. Jika kalian juga merasa bahwa channel dan konten ini bermanfaat serta menambah wawasan kalian, silakan klik like, komen, dan berlangganan lah di konten ini karena mari kita bangga dengan bahasa Indonesia kita sendiri. Tapi kita nggak masalah sih kita mau bangga dengan bahasa asing atau budaya asing, tapi jangan sampai lupa lah dengan bahasa sendiri, atau paling nggak kita tahu bahasa-bahasa yang ada di Indonesia, paling nggak nonton konten ini. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Salam stabil, semoga tetap diberi kesehatan yang stabil dan pandangan serta pemikiran yang sehat serta stabil agar kita terus bisa berpikir, bertindak dan berperilaku stabil di tengah kondisi dunia yang semakin tidak stabil ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk semua.